Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang set instruksi dan mode pengalamatan, maaf. Nah, di sini kami berdua, yang pertama adalah saya sendiri, Mulki Zulkarnain Nurfalah, dan saya ditemani dengan rekan saya Mas Arif Al-Rashid ya. Bisa open mic, coba. Ada ya? Nah, sip. Baik, kami di sini akan melanjutkan tentang presentasi set instruksi dan mode pengalamatan. Dimulai dari rekan saya, Kang Arif, mana bisa dilanjut? Oke. Oke, di sini saya akan ngejelasin tentang karakteristik dan fungsi set instruksi. Set instruksi sendiri itu adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda-beda yang dapat dijalankan oleh CPU. Dan operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dijalankan. Dan inilah yang disebut dengan instruksi mesin atau instruksi komputer. Next, kan? Nah, elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi itu terdiri dari 4. Yang pertama ada operation code. Operation code ini tugasnya yaitu memspesifikasikan operasi yang akan dilakukan. Dan bentuk kode operasinya pun bentuknya itu kode biner. Yang kedua ada source operand reference. Jadi source operand reference ini adalah sebuah sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operan dari operasi matematika. Yang ketiga, elemen ketiga adalah result operand reference. Result operand reference adalah suatu hasil dari operan atau operasi matematika yang dijalankan tadi di source operand reference. Kemudian ada elemen yang keempat adalah next instruction reference. Next instruction reference adalah bagian yang dimana itu tuh menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya. Jadi ketika CPU sudah menjalankan instruksi yang sekarang, next instruction reference ini bertugas untuk menginformasikan CPU apa nih langkah selanjutnya untuk diambil, langkah instruksi selanjutnya untuk diambil. Nah, source operand reference, source dan reset operand itu dapat berupa salah satu di antara 3 jenis. Yaitu bisa di main or virtual memory, bisa di CPU register, atau bisa di IO device. Next, kan? Nah, di desain set instruksi itu merupakan masalah yang sangat kompleks gitu. Yang melibatkan banyak aspek, diantaranya ada kelengkapan set instruksi, ortogonalitas, dan juga kompatibilitasnya. Itu mungkin next, kan? Selain di ketiga aspek tersebut juga melibatkan beberapa hal-hal berikut. Yang pertama ada operation repertoire. Operation repertoire yaitu berkaitan dengan banyaknya operasi yang digunakan. Operasi apa saja yang akan digunakan dan berapa sulit operasi tersebut. Tentukan itu. Yang kedua ada data type. Itu berkaitan dengan tipe data apa yang akan digunakan nanti untuk operasi nanti. Yang ketiga ada instruction format atau register. Register itu menentukan bagaimana aspek register yang akan digunakan nanti gitu. Dan yang keempat ada addressing atau mode pengalamatan untuk operannya nanti. Oke, next, kan? Format instruksi itu terdiri dari 16 bit. 6 bit untuk operan reference, kemudian di mana 6 bit lagi untuk operan reference, dan yang 4 bit lagi itu untuk opcode. Oke, next, kan? Kemudian kita masuk ke instruksi type atau instruksi tipe. Instruksi tipe itu adalah untuk tipe data processing, tipe data storage, data movement, dan program flow control. Next, kan, ke jenis-jenis. Nah, kemudian jenis-jenis ada address, jenis-jenis operan itu ada address, ada numbers, ada characters, dan juga logical data. Oke, next, kan, ke slide 7. Jumlah alamat untuk addressing ini ada 3 alamat,
ada 2 alamat, ada 1 alamat, dan 0 alamat. Jadi totalnya ada 4 maksimum yang bisa digunakan dalam sebuah instruksi. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Kang Melki. Mangga Kang Melki, Baik, dimulai terima dari kasih. 3 alamat mungkin ya. Ya, baik, terima kasih Kang Arif atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini kita mau dari 3 alamat ya. Kalau kita menggunakan 3 alamat, maka formatnya adalah ada hasil, mau saya kelihatan ya, ada hasil, operan 1 dan operan 2 ya, di sini. Nah, set instruksi 3 alamat ini mempunyai beberapa instruksi, yaitu ada sub. Sub ini untuk pengurangan ceritanya ya. Jadi pengurangan yang bisa dilihat. Terus APY atau AMPY, bacanya AMPY ya, kalau nggak salah baca saya ya, AMPY digunakan untuk mengalihkan. Lalu add di sini untuk menambahkan, dan div itu digunakan untuk membagi ya. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh dari 3 alamat ini. Misalkan ada persamaan Y sama dengan dalam kurung A kurang B kurung tutup dibagi dalam kurung C tambah D kali E kurung tutup. Ya, di sini bisa dilihat ya, soalnya seperti ini teman-teman sekalian. Di sini kita uraikan. Uraikan di mana A kurang B ini nanti akan kita simpan di dalam Y ya, untuk hasil sementaranya. Lalu D dikali E ini kita simpan dalam T sebagai hasil sementaranya. Kemudian T itu hasilnya kemudian hasil sementara ini C ini ditambahkan ke dalam T ya. Nah, ditambahkan dalam T dan hasilnya akan disimpan di dalam T juga. Jadi T ini digantikan dengan perkalian ini digantikan dengan perkalian ini disimpan di T ini lalu dijumlahkan disimpan di T ini. Nah, nanti Y ini akan dibagi dengan T dan hasilnya adalah Y. Nah, hasil Y yang ini. Sehingga dengan demikian, kalau kita menggunakan 3 alamat, maka untuk menuliskan perintahnya adalah yang pertama nih, sub Y, A, B. Nah, ini artinya apabila A dikurangi B, hasilnya akan disimpan di Y. Seperti itu, sub ya. Nah, A dikurangi B, hasilnya di Y. Lalu kemudian multiply atau MPY di sini berarti adalah perkalian, kalikan. Nah, kalikannya itu T, D, E. Berarti di sini T sama dengan D dikali dengan E. Ya. Hasil perkalian D kali E ini disimpan di dalam T. Seperti itu. Nah, lalu add C. Nih, yang baru adalah add C. Selanjutnya adalah C ditambahkan dengan T. Maaf, maksudnya. Nah, ini C ditambahkan dengan T. TC berarti T ditambahkan dengan C dan disimpan di dalam T. Seperti itu. Nah, setelah itu hasilnya div Y, T. Nah, div ini adalah dibagi. Dibagi di mana nilai Y ini sama dengan Y dibagi dengan T. Y-nya itu adalah Y hasil dari yang pertama ini dibagi dengan T hasil dari yang terakhir ini. Hasilnya adalah Y dan Y ini adalah hasilnya. Gitu. Dibagi, maka apabila kita menggunakan 3 alamat ini, kita mendapatkan 4 operasi. 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Ini adalah menggunakan 3 alamat ya. Yang pertama adalah kita menggunakan sub Y, A, B, terus MPY T, D, E, add C, T, T, C, div T, Y, T dengan cara yang sudah ada seperti ini hingga bisa merepresentasikan hasil dari contoh seperti ini. Selanjutnya itu adalah 2 alamat ya. 2 alamat itu berbeda dengan yang tadi ya. Kalau 3 alamat itu kan ada hasil, operan 1 dan operan 2. Nah, kalau 2 alamat terdiri dari operan 1 dan operan 2 saja. Di mana operan 1 itu merangkap sebagai hasil. Kita lihat tadi di slide sebelumnya. Nah, ada hasil, operan 1 dan operan 2. Nah, kalau untuk 2 alamat, si operan 1 itu merangkap sebagai hasil. Makanya ada 2. Nah, kita pakai contoh yang tadi ya. Yang dimana Y sama dengan A kurang B dibagi C tambah D kali E ya. Yang pertama kita masukkan nilai A ke dalam nilai Y. Nah, dengan perintah move Y, A. Nah, ini ada 2 perintah ya.
Kalau yang sebelumnya ada 3 perintah, move Y, A. Nah, jadi masukkan nilai A ini ke dalam Y, seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan perintah sub Y, B. Sub Y, B itu yaitu adalah nilai Y yang tadi dikurangi dengan B. Kenapa? Karena Y ini mewakili nilai A yang tadi. Nah, A ini kan, A kurang B. A ini sudah diwakili oleh Y. Jadi kalau kita pakai Y kurang B ini sama dengan kayak A kurang B, karena Y sama dengan A. Seperti itu. Kemudian selanjutnya move TD. Nah, ini maksudnya itu move TD ini yaitu masukkan nilai D ke dalam T. Nah, kemudian selanjutnya kita kalikan antara nilai T dengan nilai E. Nah, berarti MPY T, E. Masukkan nilainya T yang tadi D, ya kan D kali E, masukkan ke dalam T. Jadi T kali E sama hasilnya ini masukkan ke dalam T, seperti itu. Lalu ada add TC. Nah, add T, C. Ya, ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam nilai C, ya, ditambahkan ke dalam nilai C. T yang tadi ini tambahkan dengan nilai C. Add ini kan tambah, ya, tambah. T yang tadi itu sudah diperbaharui yaitu T kali E. T kali E ini adalah D kali E. Nah, C ini ditambahkan T sama dengan T tambah C. T tambah C ini berarti nilai yang ini ditambahkan dengan C. Dan yang terakhir adalah div, dibagi. Div Y, T. Y, T. Hasilnya nilainya itu disimpan di dalam Y. Seperti itu. Jadi Y dibagi dengan T. Nilainya disimpan dalam Y. Itu apabila kita menggunakan 2 alamat, teman-teman. Nah, kalau yang tadi 3 alamat itu ada hasilnya, terus ada operan 1 dan operan 2, kalau 2 alamat ini dia hanya menggunakan 2 alamat saja, operan 1 dan operan 2 saja. Lanjut. Sekarang kita masuk 1 alamat, ya. Itu terdiri dari 1 alamat operan saja. Nih, 1 alamat operan saja, ya. Karena nilainya itu hasilnya itu disimpan di dalam akumulator, seperti yang sudah saya pernah jelaskan di presentasi waktu sebelum kita UAS kemarin tentang akumulator, ya, menyimpan nilainya seperti itu. Nah, misalkan kita menggunakan sub B, nah, maka arti dari algoritmiknya yaitu akumulator ini itu sama dengan nilai akumulator dikurangi dengan B. Sub B itu akumulator dikurangi dengan nilai B. Jadi nilai akumulator sendiri yang sudah ada di akumulator ini dikurangi dengan B, dengan B, hasilnya disimpan lagi di akumulator, seperti itu. Nih, kurangkan isi akumulator dengan isi rek B, kemudian simpan hasilnya di rek akumulator. Ya, akumulator ini dikurangi dengan B, ya masukkan lagi ke akumulator, seperti itu. Nah, kita pakai contoh yang tadi lagi, Y sama dengan A kurang B dibagi C tambah D kali E, ya. Nah, di sini kita yang pertama itu adalah load D. Kita masukkan nilai D ini ke dalam akumulator, ya. Nilai D ini kita masukkan dalam akumulator. Kemudian selanjutnya nilai yang ada dalam akumulator kita kalikan dengan E. Jadi MPYE gitu kan. Kemudian kita tambahkan dengan C. Berarti add C. Nilai akumulator ini ditambahkan dengan C. Sudah ditambahkan dengan C. Berarti kan D kali E tambah C. Seperti itu kan urutannya. Nah, jadi ditambahkan dengan C, add C. Lalu, nah, akumulator ini kan ini ada nilainya, ya. Nah, kita pindahkan ke store dulu, store Y nih. Store Y. Jadi kita nilai yang tadi kita dapat itu nilai yang akumulator tambah C ini nilainya sudah kita dapatkan dan kita simpan di akumulator. Selanjutnya hasil dari tadi kita simpannya itu dari hasil akumulator itu kita simpan ke dalam Y. Jadi tidak di akumulator lagi. Jadi perintahnya adalah store Y. Kita pindahkan kenapa? Karena akumulator mau kita pakai lagi. Akumulator mau kita pakai lagi untuk nilai yang ini. Jadi dikosongkan dulu isi akumulatornya seperti itu. Nah, maka kita pakai pengurangan AB ini load, ya, load A. Kita masukkan A-nya dulu ke dalam akumulator. A dimasukkan ke dalam akumulator, lalu sub B. Sub B itu adalah pengurangan. Akumulator dikurangi B. Nah, setelah pengurangan, berarti kan nilai akumulator itu nilai yang A kurang B ini, ya. Lalu dibagi div Y. Div Y itu ya nilai Y yang tadi. Nilai yang tadi kan sudah ada, ya, story Y ini, ya, store Y ini. Nah, Y ini adalah akumulator yang tadi, nilai yang tadi C tambah D kali E ini, ya, sudah disimpan. Nah, AC ini, akumulator ini dibagi dengan Y, if Y
Setelah itu nilainya disimpan lagi juga di Y lagi, store di Y. Y sama dengan akumulator. Jadi nilai Y sudah tersimpan adalah A kurang B dibagi C tambah B kali E. Seperti itu. Jadi ini kita kalau untuk eh, hitungan ini untuk satu alamat ya kita bisa hitung ada berapa operasi nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 operasi untuk satu alamat, lumayan banyak ya. Lanjut ke 0 alamat atau 0 alamat ya. Nah, bagaimana kalau dengan 0 alamat ini? Kalau di 0 alamat ini dia terdiri hanya dalam satu ya. Satu saja gitu ya, terdiri hanya satu saja yaitu opcode-nya saja nih, mempunyai bentuk umum opcode. Opcode-nya saja itu lebih ke operasi yang menggunakan stack. Kalau kita belajar algoritma pemrograman kita ngerti stack. Misalkan nih, sub yang mempunyai arti dalam algoritmik, nah, ya sub ini hanya satu opcode saja. Nah, ini sub misalnya ya, ini si top ini sama dengan kurang srop kurang 1 sama dengan stop. Jadi kurangi isi stack nomor 2 dari atas dengan isi stack paling atas. Kalau stack itu kan yang atas biasanya isi yang baru dikurangi yang paling atas, kemudian simpan hasilnya dalam stack paling atas. Jadi stack atasnya diganti diperbaharui. Untuk mengoperasikan ada beberapa instruksi khusus stack push dan pop seperti itu. Nanti dijelaskan di contohnya ya. Nah, ini contohnya kita menggunakan contoh yang sama tadi, Y sama dengan A kurang B bagi C tambah D kali E. Yang pertama kita push nilai A. Tidak ada ya nilai A, tidak push. Jadi ini adalah stack yang paling atas. Lalu kita push nilai B. Nah, ini sekarang nilai B ini jadi nilai paling atas. Nah, nilai paling atas daripada nilai stack A. Maka stack paling atas itu sekarang adalah stack B, bukan stack A lagi ya. Nah, kemudian sub. Nah, sub ini berarti kan pengurangan. Stack yang paling kita lakukan pengurangan, maka dia akan lakukan seperti tadi, yaitu stack yang ada di bawah, yaitu adalah stack A, ya, stack A yang paling bawah, akan dikurangi dengan stack yang paling atas, yaitu B. Nah, maka dia disimpan di stack yang paling atas lagi. Hasil yang ini, A kurang B ini disimpan di stack yang paling atas. Kemudian setelah masuk, ini sudah selesai ya, stack yang ini, bagian ini sudah selesai, kita masukkan lagi push C. Nah, C ini sekarang jadi stack paling atas. Terus kita push D. D sekarang paling atas, push E. Sekarang yang ini paling atas nih, nilai E paling atas. Jadi urutannya C, D, E ya. C, D, E ini paling atas nih. Jadi yang paling atas di dalam stack sekarang adalah nilai E ya. Maka kita akan melakukan perkalian dulu karena perkalian ini yang paling depan ya. D sama E berarti perkaliannya D sama E dan PY langsung. Nah, paling atas dikurangi sebelumnya, dikalikan sebelumnya. E dikalikan D. Nah, ini adalah stack yang paling atas sekarang. E dikali dengan E ini. Nah, jadi setelah ini kita add. Nah, add. Kenapa di add? Karena stack paling atas itu sekarang kan nilai D kali E ini ya. Sekarang di add itu ditambah dengan nilai C. C itu stack sebelumnya. Nah, kan C, D, E ini udah dikaliin jadi stack paling atas. Sekarang ini dikurangi ini. Ditambah ya, add ya. Ditambah ini. Nah, berarti paling atas ini ditambah dengan nilai C. Kayak gitu. Di add ini. Nah, setelah ditambah ini, dibagi div. Dibaginya itu nilai dari A kurang B tadi. Nah, karena kita sudah jadi ceritanya tuh ada A kurang B, terus ada C, D, E. Nah, C, D ini tuh sudah melakukan proses, sekarang tinggal A kurang B ini dibagi dengan proses CDE ini. CDE ini adalah si stack paling atas tadi. Nah, stack paling atas ini dibagi kan. Dibagi dengan nilai yang tadi, nilai sebelumnya. Hasilnya itu disimpan di Y, pop Y. Nah, ini adalah stack paling atas. Seperti itu. Kalau kita menggunakan alamat kalau kita menggunakan zero alamat atau nol alamat. Ya mungkin sekian pembawaan dari kelompok kami. Dari sini kami membahas tentang teori dan juga perhitungan yang ada di set instruksi ya, teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.